Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Pak Wayanadi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara mitosis. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak tetap mengingatkan untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti aktivitas pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan siklus sel melalui pengamatan dan studi literatur dengan benar. Selain itu, kalian diharapkan mampu menganalisis mekanisme pembelahan sel secara mitosis melalui pengamatan dan studi literatur dengan benar. Pernahkah kalian memotong rambut kalian, mengalami luka, ataupun memotong kuku kalian? Baik memotong rambut, luka, dan kuku kalian yang telah kalian potong lama-kelamaan akan tumbuh kembali. Hal itu diakibatkan karena adanya pertumbuhan daripada sel. Pertumbuhan sel ini terjadi karena proses reproduksi sel. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik atau DNA yang terdapat di dalam nukleus sehingga menghasilkan sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Pembelahan sel itu ada dua macam, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas khusus tentang mitosis. Sel melakukan reproduksi dengan pembelahan sel. Terdapat 3 jenis pembelahan sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Yang terjadi pada manusia itu adalah pembelahan mitosis dan meiosis. Terus amitosis terjadi pada apa, Pak? Itu tidak terjadi pada manusia. Kenapa? Karena amitosis ini merupakan pembelahan sel secara langsung tanpa melalui tahapan tertentu, ya. Jadi amitosis itu hanya terjadi pada organisme prokariotik. Sedangkan mitosis dan meiosis itu pembelahannya tak langsung, terjadi melalui beberapa tahapan. Apa saja tahapannya? Nanti kita cari tahu lebih lanjut. Kita bahas sedikit tentang yang amitosis. Amitosis di sini ingat tadi tidak melalui tahapan. Ya, jadi amitosis ini dilakukan oleh organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga. Amitosis ini sering disebut dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung. Jadi pada amitosis, ini contohnya pada gambar, yang terjadi itu dari satu sel induk itu terjadi duplikasi kromosom. Setelah kromosom mengalami duplikasi, dinding sel dan plasmanya, membran plasmanya mengalami pelakukan atau invaginasi yang membuat sel terbagi menjadi 2 sel anakan yang memiliki materi genetik sama dengan induknya. Itu tadi tentang amitosis, sedangkan pembelahan mitosis dan meiosis, ingat tadi adalah pembelahan dengan tahapan-tahapan. Selain itu, pembelahan mitosis dan meiosis itu berlangsung dalam siklus sel, ya. Jadi, apa itu siklus sel? Siklus sel adalah peristiwa pertumbuhan dan perkembangan sel menurut tahapan tertentu. Karena ini bersifat siklus, jadi ketika sel sudah sampai di akhir tahapan, dia akan memulai lagi di awal bagian siklusnya. Ya. Pada siklus sel itu dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu interfase dan fase mitotik atau fase pembelahan. Pembelahan mitosis yang akan kita bahas di sini. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, pada siklus sel itu ada tahap interfasenya, ya. Pada tahap interfase itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu G1, S, dan G2. G itu kepanjangan dari growth, ya, growth artinya pertumbuhan. Pada fase G1, ini fase G1, kalian bisa lihat pada gambar. Itu sel hasil pembelahan memasuki pertumbuhan sel baru dan terus-menerus melakukan pembelahan organel. Jadi pada fase G1 ini terjadi pertumbuhan organel-organel yang belum ada setelah mitosis terjadi. Sedangkan pada fase S ini adalah fase sintesis, terjadinya replikasi DNA. Ingat pada materi sebelumnya tentang DNA dan RNA itu sudah dibahas tentang replikasi DNA. Selanjutnya pada fase terakhir yaitu fase G2 pada interfase itu terjadi
fase persiapan untuk masuk ke dalam pembelahan berikutnya atau fase mitosis berikutnya. Pada fase G2 ini sel tumbuh membesar dan menyiapkan segala keperluan untuk pembelahan sel pada fase mitotik. Berikutnya setelah interfase itu sel akan memasuki fase mitotiknya atau fase pembelahan. Di sini kita akan bahas terkait dengan mitosis, pembelahan mitosis. Ya, jadi mitosis dengan meiosis itu adalah pembelahan sel dengan tahapan-tahapan. Apa saja tahapannya? Itu ada 4 tahapan. Secara umum ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya. Jadi mitosis ini terjadi di sel-sel tubuh manusia, sel somatis ya. Akan tetapi tidak terjadi pada sel-sel kelamin atau sel gamet. Pembelahan mitosis kalau pada tumbuhan itu terjadi pada jaringan meristemnya seperti ujung akar, ujung tunas batang gitu ya. Sedangkan fungsi pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak dan mempertahankan jumlah kromosom, mewariskan jumlah kromosom pada keturunan sel-sel anakannya. Hasil akhir dari pembelahan mitosis adalah 2 sel anakan baru yang memiliki kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Atau umumnya dari 2N menjadi 2N dan diploid sel induknya menjadi sel anakan yang memiliki sifat diploid juga. Pada pembelahan mitosis, karena tadi terdapat 4 tahapan ya, saya ingatkan kembali profase, metafase, anafase, dan telofase. Itu setiap tahapannya memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih siklus sel dan proses pembelahan secara mitosis, silahkan kalian amati video berikut ini. An adult human contains an estimated 100 trillion cells. And yet we start life as a single cell. To grow, develop, and repair tissue damage, we rely on cell division. In eukaryotic cells, this process is accomplished by a series of well-orchestrated steps called mitosis. Every day our bodies must produce millions of skin cells to replace those lost through normal activity. Each of these cells must have a complete complement of the genetic material. Prior to cell division, where the cell divides into 2 identical cells, the DNA needs to be replicated so that each daughter cell receives an exact copy. Following DNA replication, the chromosomes condense in the nucleus of the cell. DNA condenses by wrapping around cores of histone proteins, forming nucleosomes. This beads on a string structure is called chromatin. As a cell prepares to divide, chromatin coils up further, shortening and condensing the chromosome. The replicated chromosomes are called sister chromatids. The replication of DNA and the formation of sister chromatids is one part of the entire cell cycle. To prepare for cell division, the cell goes through interphase, which can be divided into 3 distinct phases. During G1 or GAP1 phase, all the organelles and cytoplasmic components, including the centrioles in animal cells, replicate. Then during S or synthesis phase, the DNA replicates. Finally, during G2 or GAP2 phase, all the enzymes needed to aid in the process of cell division are produced. Most eukaryotic cells spend a great deal of time in interphase, and a very short period of time actually dividing, a process called mitosis. The cell is now ready to go through mitosis, which consists of prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes condense and become visible, appearing as 2 sister chromatids held together at the centromere. The cytoskeleton disassembles as the spindle begins to form. In animal cells, centrioles play an important role in the distribution of the chromosomes in the dividing cell. The centrioles migrate to opposite poles, establishing a bridge of microtubules called the spindle apparatus, and the nuclear envelope breaks down. Towards the end of prophase, chromosomes attach, by proteins in their centromeres called kinetochores, to microtubules from each pole, moving the chromosomes toward the equator of the cell.
During metaphase, all chromosomes are aligned at the equator of the cell, called the metaphase plate. Anaphase begins with the degradation of proteins that hold sister chromatids together, freeing individual chromosomes. The free chromosomes are then pulled by their kinetochores to opposite poles. At telophase, a cleavage furrow forms in the center of the cell. This indentation is made from a constricting belt of actin filaments surrounding the inside of the cell's circumference. Chromosomes cluster at opposite poles and begin decondensing as the nuclear envelope reforms around them. The spindle apparatus disassembles as the microtubules are broken down into tubulin monomers that can be used to form the cytoskeleton of the daughter cells. In animal cells, cytokinesis completes cell division by extending the cleavage furrow to completely separate the newly formed daughter cells. Since plant cell walls cannot be constricted by actin fibers, vesicles form an expanding membrane partition called the cell plate. Like animal cells, plant cells use cytokinesis to finish the division of the contents of the cytoplasm between the two identical daughter cells. During the cell cycle, certain checkpoints are encountered to make sure the process is occurring accurately. And if it is not, the cell cycle will stop at the checkpoint and correct, or possibly inhibit that cell from dividing. The first checkpoint is the G1S checkpoint and is considered the primary point at which the cell cycle continues or stops. External signals and growth factors can influence the cell cycle and affect the progress at or before this critical checkpoint. The G2M checkpoint allows cells that have successfully completed all three phases of interphase to begin mitosis. The last checkpoint is the spindle checkpoint, ensuring that all chromosomes have attached to the spindle in preparation for anaphase. Growth factors, the size of the cell, and the nutritional state of the cell are all contributing factors in cell cycle regulation, ensuring that only certain cells divide at appropriate times. Once all the checkpoints in interphase are cleared, mitosis can occur. From interphase to cytokinesis, the entire process of cell division can take on average 10 to 20 hours in a typical plant or animal cell. Depending on the nature and use of the cell, the process can happen at different frequencies as well. In humans, our skin cells have a high turnover rate due to wear and tear and go through mitosis very frequently, whereas other cells, such as adult neurons and muscle cells, rarely divide. The accuracy of mitosis, as well as the consistency of the checkpoints during interphase, ensure that most cells in a eukaryotic organism can produce identical copies of themselves. This process allows for growth and repair to prolong overall physiology as well as life itself. Bagaimana? Setelah melihat video pembelajaran tadi, mudah-mudahan kalian sudah lebih mengerti tentang siklus sel dan juga pembelahan secara mitosis, baik ciri-ciri pada tiap tahapannya dan juga proses pembelahannya, ya. Berikut adalah gambar pengamatan mitosis pada akar bawang merah atau Allium cepa. Kalian bisa amati pada gambar itu terdapat beberapa fase. Di sini ada profase, prometafase yang merupakan tahap peralihan dari profase dan metafase. Ya, masih tergolong dalam profase. Berikutnya ada anafase dan juga telofase. Perlu saya tekankan sedikit ciri-ciri pada tiap tahapannya di sini. Pada tahap profase itu terjadi pemadatan atau kondensasi dan penebalan benang-benang kromatin menjadi kromosom. Pada tahap prometafase ini sudah terlihat terbentuk kromosom dan membran inti serta nukleolusnya sudah menghilang, ya. Itu poin pada tahap profase. Yang kedua itu ada tahap metafase. Pada tahap metafase ini kalian bisa lihat kromosomnya berjejer pada bidang ekuator. Apakah bidang ekuator itu harus selalu horizontal? Tidak juga, bisa juga vertikal atau diagonal, nanti tergantung kondisi selnya, ya. Jadi ciri pada tahap metafase itu kromosom sudah berada di bidang ekuator dan benang-benang spindle mungkin sudah terlihat samar di sini, sudah menempel pada sentromer kromosom, ya.
sentromer atau sentrosomnya kini sudah berada di kutub sel yang berseberangan. Kalau kalian lihat pada gambar di sini ada di atas dengan yang ada di bawah. Berikutnya ada tahap anafase, yang mana pada tahap anafase ini kromosom yang tadinya berjajar di bidang ekuator itu akan menuju ke kutubnya masing-masing. Anafase dimulai ketika protein koensin terbelah. Hal ini memungkinkan kedua kromatid sister dari setiap pasangan memisah secara tiba-tiba, ya. Pada akhir anafase, kedua ujung sel itu memiliki kromosom yang sama dan lengkap. Setelah kromosom terkumpul pada kutub pembelahan sel, pada akhir anafase tadi, kemudian dilanjutkan dengan tahap telofase. Jadi pada tahap telofase ini, kromosom menjadi kurang terkondensasi. Lalu, nukleolus dan membran inti kembali muncul. Pada tahap telofase juga terjadi sitokinesis atau invaginasi pada membran sel, yang menyebabkan membran sel melekuk dan membagi sel menjadi dua bagian. Akhirnya terbentuk dua sel anakan yang memiliki kromosom identik dengan induknya. Nah, setelah kalian mempelajari tentang siklus sel dan pembelahan mitosis tadi, silahkan kalian tuangkan pemahaman kalian pada lembar kerja siswa yang sudah dibagikan sebelumnya. Setelah itu, kalian silahkan kerjakan latihan soalnya. Di sana, soal nomor 1, pernahkah kalian memotong kuku kalian? Setelah dipotong, apakah kuku kalian akan panjang kembali? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan berdasarkan konsep pembelahan sel tadi. Yang kedua, pernahkah kalian mendengar penyakit kanker? Adakah hubungan penyakit kanker tersebut dengan pembelahan sel? Jelaskan. Nah, setelah kalian mengerjakan lembar kerja dan latihan soal tersebut, silahkan kalian buat kesimpulan dari aktivitas pembelajaran yang telah kalian lakukan. Ya, sekian video untuk aktivitas pembelajaran kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pembelahan secara meiosis. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.